Oke teman-teman, balik lagi di vlog pribadi gua, dan nggak bosen-bosen gua kasih tahu kalau gua pun punya vlog yang lebih epic, yang lebih bagus untuk editingnya, untuk kameranya, dan untuk kontennya, yaitu di Leuweung Satwa YouTube channel. Instagramnya juga Leuweung Satwa, jadi teman-teman bisa follow Instagramnya. Dan teman-teman juga selain subscribe di sini, subscribe juga Leuweung Satwa YouTube channel ya. Nah, jadi kebetulan baru pulang kerja, udah sore ya, sekitar jam setengah 6. Tapi kebetulan gua mau ganti air. Nah, dan sekalian juga ada beberapa penanya di Instagramnya Leuweung Satwa, Bang, kalau cupang kenapa botolan-botolannya itu tiap mereka beli ke farm mungkin ya, harus ditutup, ada yang ditutup setengah, ada yang ditutup full, dan ada yang nggak ditutup sama sekali. Itu kalau misalnya di tempat abang kayak gimana? Oke, nanti gua akan jelaskan satu persatu bagaimana untuk pemakaian si botol-botol ikan cupang ini, untuk apa aja, dan mana sih yang dipakai di Leuweung Satwa untuk peternakan khusus ikan cupang ini, teman-teman. Jadi stay tune dan kita lihat. Oke, teman-teman, kira-kira mungkin yang kalian lihat di peternakan itu botolnya kayak begini ya. Satu, tanpa lakban sama sekali. Yang kedua, ada lakban di atasnya, bawahnya enggak. Yang ketiga, di atas lakban, di bawah lakban, di tengah-tengah enggak. Nah, dan yang keempat full. Untuk lakbannya sendiri teman-teman bisa pilih mau pakai lakban apa aja, terserah, yang penting ditutup si botolnya. Dan untuk alasannya, yang pertama, udah langsung gua kasih contoh ikannya pakai air ini ya, pakai air bening dulu ya, karena biar kelihatan di kamera. Tapi kalau teman-teman mau ganti, mau naruh cupang di botol ini, wajib pakai ketapang ya. Yang pertama, tanpa lakban sama sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya tanpa lakban sama sekali, ini tujuannya adalah agar si ikan ini cenderung aktif dan lebih mau belajar ngedok dari kecil, teman-teman. Nah, ini umuran 2 bulan. CBan kita, CBan Leuweung Satwa, kalau memang misalkan mereka dideketin seperti ini, nah tuh mereka langsung ngedok satu sama lainnya, karena ini dua-duanya jantan, ini multian, ini Nemo ya teman-teman. Nah, jadi kalau memang misalkan teman-teman mau untuk kontes-kontes ikannya segala macem, harus dari kecil belajar ngedoknya, teman-teman bisa pakai yang ini. Jadi kelebihannya itu, kelemahannya gimana? Kelemahannya adalah si ikannya cenderung aktif dan dia lebih banyak kelelahannya nantinya. Dan kemudian ketika ngedok, si ikan kan biasanya nanti akan naik ke atas untuk ngambil napas. Nah, sampai nanti ke perbatasan si air ini biasanya, dan itu mengakibatkan sirip dorsal si ikannya sendiri bisa pecah. Nah tuh kayak begitu, bisa rusak, dan paling parah lagi bisa patah juga sih. Oke, itu untuk penjelasan kelebihan dan kekurangan sih yang full tidak dilakban ya. Oke, untuk yang kedua akan gue terangkan adalah, ntar gue ambil ikannya dulu ya. Nah, atasnya, aduh, jatuh pak. Nah, ini teman-teman, jadi atasnya dilakban, bawahnya enggak. Oke, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah sama, ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang mau ngejar cupang kontes juga. Si ikan ini dibiarkan untuk belajar ngedok dari dia kecil, teman-teman.
Jadi kan kalau ketemu gini dia tetap ngedok. Nah, fungsi lakban si atas ini ketika dia narik napas mau ngedok ke atas teman-teman. Nah, karena di sini sudah tidak kelihatan lagi lawannya, dia nggak akan sampai ke batas air itu teman-teman. Jadi sirip dorsalnya aman, dan inilah yang paling banyak dipakai untuk orang-orang yang main cupang-cupang kontes teman-teman. Jadi kelemahannya apa? Kelemahannya dia tetap akan cepat lelah karena tidak ada tempat istirahatnya di bawah. Jadi dia cuma istirahat itu pas dia ke atas narik napas saja, kemudian tiba-tiba hilang, ya udah ke bawah lagi gitu. Oke, lanjut ke yang ketiga. Gua ambil dulu ikannya. Tuh, nyamuan ini umur 2 bulan ya. Sama, ini juga mulutnya umur 2 bulan tuh. Besok katanya, Dek. Belum. Nah, ini teman-teman, biasanya kalau ini adalah orang-orang yang main aman. Jadi ketika dia bisa dipakai untuk ngejar size, dan dia juga bisa diajarin ngedok. Jadi dia itu akan ngedok ketika di sini aja nih. Nah, di sekitar yang transparan ini, ketika transparan dia ngelihat lawannya, dia akan ngedok. Kemudian ketika dia narik napas udah nggak kelihatan lagi lawannya, dia akan ngedok. Jadi sirip dorsal aman. Dan yang kedua adalah dia punya tempat istirahat di bawah teman-teman. Jadi kalau udah kecapean dia akan ke bawah gitu. Ini biasanya yang paling banyak dipakai orang-orang farm ya, peternakan ya. Karena apa? Kan kalau peternakan itu untuk dijual kembali. Jadi selain dijual dengan size yang lumayan besar, dia juga harus punya dok yang cukup bagus tapi tetap aman. Biasanya ini nih yang teman-teman beli-beli ikan itu biasanya para peternak makanya kayak begini nih kebanyakan. Nah, untuk yang terakhir teman-teman adalah yang ini, yang full lakban. Nah, full lakban ini biasanya teman-teman tujuan utamanya adalah agar size benar-benar kekejar teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau di full lakban ini, ikan cupang kan kita kenal teritorial banget. Ini teritorinya terjaga, kemudian dia akan banyak istirahat. Nah, tapi minusnya teman-teman, dia dari kecil nggak belajar ngedok. Dia dari kecil nggak belajar ngedok karena benar-benar full ketutup kayak begini. Resikonya adalah ketika nanti teman-teman udah dapet size, kemudian teman-teman harus cepet-cepet ngajarin si ikan cupang ini ngedok juga di soliter nanti. Dan itu kelebihan sama kekurangan yang ada di sini. Oke, yang biasa dipakai di lubang satwa yang mana bang? Oke, gue biasa pakai 2 ini teman-teman. Jadi biasanya di tempat kita dari lubukan itu umur 2 bulan kita masukin dulu ke sini nih teman-teman. Di sini biasanya 2 minggu. Nah, setelah 2 bulan setengah barulah kita masukin di sini. 3 bulan dia udah siap jual. Nah, jadi ini teman-teman yang biasa dipakai di kita yang 2 ini. Yang 2 tadi kenapa nggak dipakai di kita? Karena kita tujuannya untuk peternakan, untuk cepat-cepat dijual, bukan untuk kontes. Tapi kalau teman-teman yang doyan kontes bisa pakai yang tadi. Oke, mungkin cukup itu. Oh iya, jangan lupa subscribe juga di YouTube Lubang Satwa ya. Instagramnya juga akan gue tampilkan di sini itu. Tapi kalau memang misalkan mungkin teman-teman ada atau gua ada kekurangan dalam penjelasan ini, teman-teman juga bisa ikutan komen. Terima kasih dan salam sejahtera.